seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online King's Generation. Siap memuji Tuhan hari ini? Siap dong Kak. Yang siap boleh ketik di live chat ya, katakan aku siap. Sebelum itu, yuk kita datang sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari yang indah ini, kami bisa kembali beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeay. Adik, kita mau memberikan persembahan, kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan-Mu, buat kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan, Kau berkati, Kau jaga, Kau lindungi ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dititipkan ke mama papa ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sambil memberi persembahan, kita angkat pujian ini ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita mau ulang lagu ini adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay! Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk datang sama Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau bilang, Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Wah, tadi kita udah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita sebelum dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji Engkau, mau menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Oke, gimana adik-adik kabarnya? Kak Tiur percaya sekali adik-adik semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit saat ini, Kak Tiur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semuanya sehat, keluarganya sehat di dalam nama Yesus. Amin. Yes, oke adik-adik. Nah, Kak Tiur mau tanya nih sama adik-adik, siapa ya yang di sini suka berdoa saat aktivitas, bangun tidur, sebelum tidur, mau makan ataupun lagi bermain dan segalanya. Siapa nih yang suka berdoa? Coba adik-adik boleh tulis di komentar chatnya. Ayo, wah hebat adik-adik semuanya ya, suka berdoa, luar biasa. Nah, kenapa ya kita harus berdoa? Kenapa ya? Karena dengan berdoa, adik-adik kita tuh berbicara dan berkomunikasi kepada Tuhan. Karena Tuhan suka dengan anak-anak yang berdoa, anak-anak yang berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Lalu dengan berdoa ada pengharapan, ada sukacita. Amin. Amin adik-adik. Yes. Lalu kenapa bagaimana sih Kak cara kita berdoa dalam firman Tuhan? Yuk sama-sama kita mau buka firman Tuhan ya di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kakak bacakan ya. Perikopnya tentang hal berdoa. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7,
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, amin adik-adik. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa menurut Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan mau kita punya sikap benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita punya sikap yang benar, kita tetap tenang, kita lipat tangan, kita fokus sama Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus fokus, kita nggak boleh mondar-mandir, nggak boleh ketawa, nggak boleh main handphone? Karena kita sedang berbicara kepada Tuhan, karena kita sedang menghadap Allah yang besar, berkuasa. Kita sedang berdoa, kita sedang berbicara. Dan ketika kita berdoa, kita sedang sedang punya harapan banyak, punya hal yang besar yang ingin kita ceritakan sama Tuhan. Lalu Tuhan mau ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mau semuanya tuh fokus sama Tuhan. Kita mau sama-sama memberi hidup kita, hati kita sama Tuhan. Lalu Tuhan juga ngajarkan lagi apa? Yang kedua, berdoalah dengan kata-katamu sendiri. Tidak harus panjang-panjang, tidak harus seperti puisi, tidak harus sama seperti orang lain. Cukup dengan kata-katamu sendiri. Lalu kenapa Kak seperti itu? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Kan Tuhan bilang karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi adik-adik, berdoalah apa yang menjadi kata-katamu. Berbicaralah sama Tuhan dimanapun kau berada, di situasi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kamu berdoa, Tuhan, aku percaya orang tuaku sehat. Terus perkatakan janji Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Lalu ada yang tanya sama Kak Tiur, Kak Tiur, apakah doa aku akan dijawab sama Tuhan? Kita lihat cerita yang akan ditampilkan. Ada sebuah kisah seorang anak bernama Yusti. Dia anak yang sangat baik dan juga taat. Pada suatu hari dia ingin sekali punya tas baru, karena tas yang ia punya saat ini sudah rusak untuk ke sekolah. Aduh, tas aku udah rusak nih. Lalu Yusti pergi berbicara kepada papahnya. Halo Yusti, kenapa kamu bersedih? Ini loh Pak, tas aku udah rusak. Boleh gak aku dapat tas yang baru? Hari ini Papa belum dapat uang, tapi kita berdoa sama-sama biar Tuhan berikan tas baru buat Yusti, ya. Ayo kita berdoa yuk. Yusti terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Bahkan dia terus memperkatakan janji Tuhan. Di setiap aktivitasnya, dia percaya bahwa dia sudah menerima tas baru itu. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Keesokan harinya, Yusti. Iya Pak. Papa punya
tas baru buat kamu. Yeay. Makasih Pak, Papa Bapak yang hebat. Makasih sama Tuhan Yesus yang berikan. Iya. Ya. Lalu Yusti pergi ke kamar dan dia berdoa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk jawaban dari doa dan harapannya. Kata Yusti, terima kasih Tuhan, aku sudah menerima berkat yang luar biasa. Dan aku menerima tas baru ini Tuhan. Yusti dan Papa sangat bersuka cita. Oke adik-adik, kita sudah lihat ya cerita yang tadi luar biasa bagaimana Yusti terus berharap sama Tuhan. Dia berharap, terus berdoa sama Tuhan, dia meminta, dia mencari Tuhan. Dan dia percaya terus perkatakan bahwa aku akan menerimanya. Karena apa? Karena adik tanya, Kak apakah doaku akan dijawab Tuhan? Jawabannya ya. Akan dijawab Tuhan. Yuk sama-sama kita baca di Matius 7 ayat 7. Sama-sama kita baca ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8 adik-adik. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yes, amin adik-adik. Amin ya. Percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin adik-adik. Jadi jangan pernah takut untuk terus meminta sama Tuhan. Jangan pernah takut untuk berdoa sama Tuhan. Tekun. Yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku berdoa, aku percaya Tuhan, keluargaku diberkati, aku percaya kesehatan bagianku Tuhan. Terus perkatakan, terus doakan, dimanapun kita berada, saat kita bermain, saat kita dalam perjalanan, saat kita di rumah, perkatakan terus, berdoa terus, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita terus mencari, kita pasti mendapatkan, amin. Kalau kita meminta, kita akan diberikan, kata Tuhan. Ketika kita mengetuk pintu, Tuhan akan bukakan semuanya. Percaya adik-adik, ayo mulai dari sekarang, terus berdoa, mulai dari sekarang, mulai saat ini. Yakin, bilang sama diri, aku mau terus berdoa sama Tuhan, aku mau terus mencari wajah Tuhan, aku terus meminta sama Tuhan, karena aku percaya Tuhanlah yang akan membukakan pintunya, dan aku percaya Tuhan akan pasti berikan. Amin adik-adik. Lalu maukah kita terus berharap sama Tuhan? Yes. Berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Amin adik-adik, amin. Ya, kita selesai. Mari adik-adik kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah belajar tentang berdoa. Kami mau terus sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan. Kami mau terus meminta, kami mau terus mencari Tuhan. Kami mau terus mengetuk, dan kami percaya kami sudah menerimanya. Dan adik-adik, saat ini Kak Tiur mau ajak adik-adik yang ingin terus komitmen, yang punya kerinduan untuk terus berdoa bersama Tuhan, berjalan dan berbicara terus sama Tuhan. Mari adik-adik letakkan tangannya di dadamu. Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu Tuhan, aku mau terus berdoa, aku mau terus berharap sama Tuhan. Dan aku siap terima berkat, dan aku siap menerima hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah kami terima. Dan kami terima Engkau karena Tuhan Kau juru selamat kami, kemenangan kami, kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu juga Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita dan kita mau sama-sama terima berkat.
Diberkatilah engkau di studimu, di sekolahmu. Diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Kami terima berkat yang daripada Allah, itu tercurah atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini diambil Matius 7 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 7 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi nih. Hari ini kita ingin main games. Nah, untuk games kali ini alat yang kita butuhkan itu pertama ada kertas origami. Nah, di sini kertasnya udah kakak bentuk love supaya lebih cantik. Nah, yang kedua itu ada pulpen, yang ketiga ada gunting, dan yang terakhir ada selotip. Jadi adik-adik sama seperti tema ibadah kita hari ini yaitu berdoa. Nah, untuk cara mainnya adik-adik bisa tuliskan pokok doanya di origami sini. Setelah kalian tulis pokok doanya, kalian bisa tempelkan pakai selotip. Boleh digunting Kakak Yusti? Kalian bisa tempel di belakangnya adik-adik. Oke, setelah kalian tempel seperti ini, jadinya akan seperti di belakang ini. Cara mainnya itu kalian bisa tempel pokok doanya di badan kalian maupun di badan teman kalian ataupun orang tua seperti ini. Tolong ya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu. Oke adik-adik, jadi cara mainnya itu kita akan nyuruh teman kita untuk menggoyang-goyangkan badannya sampai semua pokok doa yang ada di tubuhnya ini terjatuh. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Goyang, 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 goyang. Ayo Kak Yusti bisa sampai jatuh. Terus goyang, goyang. Goyang terus. Oke adik-adik, cukup. Jadi begitu ya cara mainnya. Jadi nanti kalian bisa main berdua, siapa yang cepet-cepetan jatuh semua itu adalah pemenangnya. Baiklah adik-adik, jadi pesan yang bisa kita ambil dari permainan ini yaitu permainan ini mengajarkan kita untuk terus berusaha dan tekun supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan. Nah, dengan begitu Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik.
Gimana firman Tuhan hari ini? Seru kan? Seru dong pastinya. Oke, hari ini kita mau main kuis. Seperti biasa, kalian menyebutkan nama kalian, nama wilayah, dan jawaban kalian. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapa pembicara hari ini? A. Kak Apri, B. Kak Esther, C. Kak Tior. Hayo, apa jawaban kalian? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Kak Tior. Kita lihat ya poin yang kalian dapatkan. Kalian mendapatkan 100 poin. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa ayat hafalan hari ini? A. Matius 5 ayat 7, B. Matius 7 ayat 7, C. Matius 8 ayat 7. Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B. Matius 7 ayat 7. Kita hitung poin yang kalian dapatkan. Kalian mendapatkan 50 poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Hari ini subtema kita mengajarkan tentang A. Taat, B. Setia, C. Berdoa. Hayo buat kalian yang tadi dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti bisa jawab. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Berdoa. Kita hitung ya poin yang kalian dapatkan. Kalian mendapatkan 100 poin. Oke adik-adik, kuisnya sudah selesai. Sampai jumpa lagi ya di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.